Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Seperti biasa, kita akan membahas tentang suatu saham di Bursa Efek Indonesia tentunya. Kali ini kita akan membahas saham perkacaan, namanya MLIA. Namanya MLIA, nama kepanjangannya adalah apa ini? Kita lihat Mulia Industrindo Tbk. Dia lahir di tahun 87. Sekilas ya, ini sekilas saja ya, seperti biasa. Kemudian dia beroperasinya tahun 90, segmen usahanya ada 4, atau apa-apa yang saja yang dijual ada 4, yaitu kaca lembaran, botol kemasan, glass block, dan juga kaca pengaman otomotif. Oke, di sini saya sudah spill pernya sekian, PBV-nya masih di bawah 1, ROE-nya 24% teman-teman. Dan apakah nilai ini layak untuk dikoleksi? Mari kita lihat slide-slide selanjutnya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah spill labanya naik 101%. Luar biasa ya teman-teman. Labanya naik 100%. Bagaimana kinerja masa lalunya? Kinerja masa lalunya asetnya selalu bertumbuh dari 5T di 2017 naik menjadi 6T di 2021. Kemudian ekuitasnya pun juga bertumbuh dari 1T di 2017 kemudian naik menjadi 3T di 2021. Nah, bagaimana dengan utangnya? Rasio DER-nya, debt equity rasionya, dia turun dari 89% di 2017 dan turun lagi di 2021, hanya turun 50%-nya jadi 41%. Seperti itu. Bagaimana dengan laporan laba ruginya, pendapatan dan laba bersih? Sayangnya pendapatannya dari 2017 sampai 2020 ini turun teman-teman, selalu mengalami penurunan. Laba bersihnya pun juga dari 2018 ke 2020 mengalami penurunan teman-teman. Dan mulai naik di 2021, pendapatan maupun laba bersih mulai naik di 2021 dan 2022. Kemungkinan ini karena banyaknya permintaan dari sektor yang tadi ya, sektor properti, karena penjualan rumah tapak maupun apartemen kembali naik karena sudah tidak, pandeminya sudah tidak begitu parah. Kemudian konstruksi juga mulai jalan lagi. Kemudian otomotif juga, penjualan mobil maupun motor juga mulai meningkat lagi. Dan terakhir dia segmennya di bidang botol kemasan ya, botol kaca ya. Kita lihat emiten yang lainnya di Bursa Efek kan ada MLBI ya, dia kinerja juga bagus. Dan si Milia ini juga kecipratan ya teman-teman. Begitu. Kenapa dari 2001 dan 2022 ini ya, kinerja meningkat lagi karena ya sudah kembali gitu ke zaman sebelum pandemi. Oke, itu berdasarkan kinerja. Kalau valuasinya kita lihat ROE-nya yang warna oranye ini dulunya di sekitaran di bawah 5%. 3%, 8%, 5%, 2% 2020. Dan baru di 2021 yang seperti saya tadi bilang mengalami pelonjakan kinerja menjadi 19%, teman-teman. PBV-nya pun juga dari tadinya 0,43 sampai pernah di harga paling murah 0,27 di 2020 karena kinerjanya menurun ya teman-teman. Kemudian di 2021 naik menjadi 0,85 dan sekarang 0,9. Oke, itulah kinerja historisnya dan juga valuasinya. Bagaimana kinerja saat ini? Mari kita lihat. Jumlah asetnya dari ini dalam apa nih? Dinyatakan dalam ribuan rupiah. Kalau dalam ribuan rupiah berarti ini di sini nolnya 3 ya teman-teman. Berarti ini 600 juta, 102 miliar. Berarti 6-nya 6 triliun. Ini naik ya teman-teman. Jumlah asetnya naik sekitar ya 2%-an lah ya. Cukup bagus. Kemudian liabilitas. Liabilitas ini cukup bagus turun ya teman-teman. Kalau liabilitas turun berarti bagus ya teman-teman. Bukan malah jelek karena liabilitas artinya hutang seperti itu. Dari 2,7 menjadi 2,6. Ini dalam jangka waktu 6 bulan ya, year to date. 31 Desember 21 sampai 30 Juni 22. Oke, ekuitasnya naik nggak? Ekuitasnya naik teman-teman. 3,4 ke 3,89. Naiknya berapa persen? Berapa ya? 10 sampai 15 ya. Sekitar segitu lah ya teman-teman, 14%. Itu ekuitas. Bagaimana dengan penjualan bersihnya? Dari 2T ke 2,5.
revenue-nya naik ya sekitar 20%-an ya teman-teman, 23%. Beban pokok pun juga naik sejalan dengan penjualannya naik. Dan laba kotornya pun juga naik teman-teman ya. Gitu. Bagaimana dengan laba periode berjalannya? Ini yang saya tadi bilang dari 2,38 M ke 479 yang artinya membukukan laba bersih 100%, 101% lah ya. Gitu. Dia nggak ada entitas anaknya, jadi nggak ada entitas kepentingan non pengendali. Seperti itu. Bagaimana dengan arus kas? Eh, kan kas di awal periode 474, ini dalam apa nih? Masih dalam ribuan rupiah. Kemudian mengalami kenaikan 300, berarti arus kasnya positif. Dan sehingga di akhirnya kasnya naik ya teman-teman jadi 800 M. Seperti itulah teman-teman. Nah, itu tadi adalah kinerja historis dan kinerja saat ini yang cukup bagus gitu. Bagaimana dengan valuasinya? Valuasinya, equity-nya kan tadi sudah kita lihat ya. Jadi kita masukin equity-nya sekitar 3,8. Net income-nya ini net income-nya saya kali dua. Kenapa? Karena ini laporan kuartal 2. Kalau kuartal 2 berarti nanti dikali 2 untuk disetahunkan ya teman-teman. Dan ROE-nya 24. Lah, terus jumlah saham yang beredar 6 miliar, book value-nya 588, harganya sekarang adalah 560. Bener kan 560? Iya, 560 di harga Jumat kemarin. Itu hari Jumat tanggal 26. Sehingga PBV-nya 0,9 dan PER-nya 3,9. Berapa nih potensinya? Kalau di rata, kalau mau jadiin satu, mungkin ini bisa menjadi 800. Bisa, bisa 1000. Bisa, tapi mungkin agak konservatif saja 800 dulu lah. 800 untuk ke 800 dia PBV-nya 1,36 ya teman-teman. Kalau kita bandingin PBV dengan ROE dia harusnya bisa 1000. Bisa, ini bisa tercapai kalau satu kinerja di kuartal 3 dan 4-nya nanti akan tetap naik. Kemudian kondisi ekonomi makro Indonesia nggak mengalami perlambatan ekonomi ya teman-teman. Otomotif jalan, penjualan maksud saya penjualan otomotif, properti jalan, terus pariwisata jalan karena banyak minuman yang dijual belikan, kemudian penjualan rumah pun jalan gitu. Maka jika hal itu tercapai, kondisi ekonomi dalam keadaan baik-baik saja di 6 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan, maka bukan tidak mungkin potensi 1000 ini pun akan tercapai. Tapi balik lagi, yang pertama harus sabar, yang kedua harus melihat laporan kuartal 3 ya teman-teman. Kalau nanti di kuartal 3 turun, kita lihat turunnya karena apa, kita kita review lagi apakah layak masih di hold atau enggak di harga 560 tadi gitu. Apakah dia bisa mencapai 1000 ini atau enggak gitu ya teman-teman. Karena kalau berdasarkan PBV dan ROE ini masih di bawah harga wajar teman-teman gitu. ROE-nya 20% aja, harusnya 20% aja gitu. Harusnya 1000 ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan terima kasih.